penerus bangsa dan negara semangat ya, mengingat hal yang nggak baik boleh, tapi jangan berlebihan ya. Pas kejadian itu sekitar jam 12 lewat seperempat gitu, santri waktu itu beberapa santri nggak tidur. Jadi kalau santri kan biasanya tidurnya malam gitu, apalagi waktu itu keadaannya hujannya sangat deras sekali gitu mas ya. Jadi mereka tuh nggak tenang tidur gitu. Dan ada sebagian juga yang sudah tidur. Nah, salah satunya memang korbannya itu. Biasanya teman-teman santri tuh kalau hujan biasanya tidurnya nggak di sana gitu. Biasanya mereka ngumpulnya di sini gitu, di rumah pengasuh gitu ya. Tapi pas malam itu mereka ngumpulnya di musola. Jadi kalau hujan udah lebat banget kayak gitu, mereka tuh lebih tenangnya tuh ada di musola gitu. Kayak gitu. Pas malam itu, malam apa ya? Biasanya setelah Isya kan kegiatannya kan jam belajar gitu ya. Setelah jam belajar, mereka kayak ngumpul-ngumpul bareng gitu. Tapi karena waktu itu memang hujannya nggak seperti biasanya, hujannya lebat sekali. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas pesantren itu mereka waktu itu nggak ngapa-ngapain. Jadi mereka ngumpul, nggak kemana-mana. Jadi mereka tuh kayak memang ada ketakutan tersendiri. Jadi memang nggak melakukan hal-hal lain, diem aja di pondok gitu. Itu kan ada sekitar 7 blok gitu ya, 7 kamar. Jadi teman-teman tuh nggak netep ya, tidurnya tuh nggak melulu di kamar ini gitu. Jadi pas yang korban itu sebenarnya bukan kamar aslinya loh, salah satunya bukan kamar situ gitu ya. Kalau ditanya ada trauma apa enggak, pasti sangat trauma mas ya. Dulu kan dari awal kan sekalipun hujan lebat gitu, nggak pernah ada kejadian longsor sampai ada yang meninggal begini. Ini memang pertama kali gitu, pasti sangat terpukul. Dan sampai dari orang tuanya mereka pun nggak mikir 2 kali untuk memulangkan mereka. Jadi sebagian santri dari saking traumanya mereka tuh sampai minta dipulangkan gitu ke rumahnya masing-masing gitu. Jadi kami dari pihak pengasuh sudah paham sekali dan mengerti posisi mereka. Kejadian ini Pak sangat misteri sekali, karena di daerah ini umumnya, khususnya di daerah desa kami ini tidak pernah ada longsor tanah. Cuma karena lamanya hujan pada waktu kejadian siang harinya itu mulai jam 5 hujan Pak. Terus yang paling lebat sekali hujan mulai jam 8 sampai kejadian jam 12.30. Akhirnya saya kan masih belum tidur. Ada bunyi keratak begini. Ternyata ada teriakan anak-anak keluar dari kamarnya masing-masing. Mereka bilang tolong ini ada longsor. Ternyata semuanya sudah keluar. Ada sisanya anak yang berteriak dalam timbunan itu, satu anak yang selamat dan hidup. Dia bilang tolong. Akhirnya setelah dievakuasi, hasil keputusan dari tim medis dan dari Bapak Kapolres juga Kapolsek Pasian diizini karena diminta oleh orang tuanya untuk diberangkatkan ke daerahnya masing-masing. Dilepas oleh Bapak Kapolres Pamekasan pada jam 10. Kalau di wilayah perkotaan sana itu adalah banjir. Kalau di pegunungan ini adalah rawan longsor ini. Banjir sudah 2 kali di Pamekasan ya. Di sekitar kota, di tengah kota maupun pinggir kota selatan itu rawan banjir. Dan seperti di sini juga orang di sini ini rata-rata orang agamis. Jadi dalam sebuah kondisi situasi manapun segera pulih. Kenapa? Karena sudah pasrah mereka bahwa ini semuanya adalah kehendaknya begitu. Tanggal 25 ya, Kamis malam pas maghrib kami sudah sampai di sini, dan kegiatan yang telah kami lakukan di sini mapping
untuk santri ini mapping kebutuhan santri, dan juga kita sudah mengadakan juga trauma healing dengan memberikan motivasi kepada santriwati, khususnya santriwati karena yang terdampak ini banyak santriwati gitu ya. Jadi kita pada santriwati, dan juga setelah kita mapping kita melakukan rapid assessment cepat gitu ya untuk kebutuhan santriwati. Dan kemarin juga kita laporkan juga kepada atasan bahwa ini kita lakukan, dan kemarin juga kita melakukan memberikan semangat atau motivasi kepada yang terdampak, yang ada yang patah tulang. Ya.